warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati dan hormat Bapak Awas, Bapak Kepala Sekolah, dan narasumber kita, terus dari Universitas Indonesia dan hormati Bapak Ibu peserta workshop dan melihat implementasi kurikulum kita setelah bersama. Baik Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu sudah besok yang sehat-sehat. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari kedua ini kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masuki acara yang kedua yaitu kegiatan refleksi sebagai eksplorasi Bapak Ibu semua mengingatkan pengalaman Bapak Ibu di kegiatan penyusunan kurikulum. Silakan Bapak Ibu untuk refleksi secara mandiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Atas informasi Bapak Ibu, coba kita sampel ya Bapak Ibu peserta workshop menyampaikan pengetahuan pengalaman Bapak Ibu kepada itu Bapak Subaban mungkin yang sudah silakan. Alatnya Pak, alatnya dinyalakan dulu. Terima kasih. Untuk refleksi ini kan naik kos ya. Sebenarnya Pak Agus itu kos kurikulum operasional sekolah. Oh, oke. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu tadi sudah disampaikan dari peserta kita terkait refleksi. Untuk acara yang ketiga memasuki acara inti yaitu pemaparan dan materi dari Dr. Agus terkait dengan kurikulum operasional sekolah kepada Dr. Agus dari Universitas Indonesia dan persilakan. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merupakan satu yang sangat luar biasa. Dikatakan luar biasa, kita bisa berkumpul memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam dunia pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya tadi sangat-sangat luar biasa. Kita mau membahas tentang KOS, kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sendiri, tadi Bapak Parman sudah mengutarakan sangat bagus dan yakin betul paham. Sebelum sampai ke sana, kita akan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita menyusun KOS, kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Pertama, kita harus tahu bahwa dalam penyusunan KOS, itu harus ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam penyusunan. Kedua, ada komponen dalam penyusunan KOS. Dan yang ketiga, nanti ada satu proses dalam penyusunan KOS sehingga kita nanti akan bisa mengimplementasikan atau mencontohkan daripada penyusunan yang benar. Kita bahas satu persatu. Pertama, kita dalam prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Satu, prinsip pada peserta didik, bahwa kita dalam menyusun KOS itu berpusat pada peserta didik. Apa sih sebenarnya? Yaitu kita harus melihat dalam pembelajaran itu tentang potensi daripada peserta didik, kebutuhan daripada peserta didik, kepentingan, perkembangan, bahkan tahapan daripada peserta didik. Yang nantinya kita harapkan bahwa peserta didik yang kita olah dalam proses capaian pembelajaran adalah sebagai satu pelajar yang profilnya profil Pancasila. Berarti kita mengharapkan adanya P3, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kontekstual. Kontekstual ini menunjukkan satu kekhasan daripada pembelajaran yang ada di dalam satuan pendidikan kita. Setiap sekolah itu mesti ada ciri khasnya. Tidak mungkin akan beda, apalagi dilihat dari letak geografis. Dari sisi sumber daya yang ada, baik itu daripada siswa dan gurunya. Kemudian yang ketiga, esensial, yaitu semua unsur informasi yang penting yang ada pada saat kita penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini menjadi satu kepentingan yang dipegang teguh, sehingga pada saatnya kita akan memperoleh dokumen yang benar-benar valid, nanti kita olah untuk mencapai daripada tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, akuntabel, bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi apa yang menjadi tujuan kita. Dan disinilah
Berbasisnya apa? Ya data yang tidak kita asal-asalan, tapi data yang otentik dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai kepentingan. Apa saja? Bahwa dalam SMK, dalam menyusun satuan pendidikan yang kita buat sebagai capaian pendidikan, itu harus melibatkan ada komite, stakeholder yang ada lah. Baik dinas pendidikan atau dinas yang terkait. Karena apa? Di SMK ini juga akan mengkaitkan dengan dunia selain dinas pendidikan, yaitu bisa dinas tenaga kerja, semacamnya lah. Pokoknya ini menjadi satu bagi kita adalah kepentingan yang harus kita akomodir. Sebagai salah satunya di situ yang penting sekali adalah iduka. Kemudian yang setelah kita mempelajari tentang prinsip-prinsipnya, kita sudah tahu sekarang komponennya. Komponen daripada kurikulum satuan pendidikan di Bapak Ibu apa sebenarnya? Bahwa komponen yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu itu adalah salah satunya bahwa kita di sini harus mencerminkan karakteristik daripada satuan pendidikan. Apa di sana? Yaitu ada visi, ada misi, ada tujuan. Misi, apa yang kita jangkau, apa yang kita capai dalam pembelajaran jarak jauh, jarak panjang, jangka panjang, bisa 4 tahun, 5 tahun. Sedangkan misi adalah bagaimana kita mencapai daripada visi itu sendiri. Bisa dirubah 1 tahun. Sedangkan tujuan adalah ending daripada pembelajaran yang kita lakukan sehingga memperoleh yang namanya siswa pelajar berprofil Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana cara sekolah itu mengatur muatan daripada kurikulum. Ada kokurikuler, intrakurikuler, bahkan ada yang namanya PKR. Lah disinilah kita harus bisa membedakan. Bagaimana kokurikuler, intrakurikuler, sehingga nanti adanya satu pelajaran di dalamnya masuk ekstrakurikuler. Yang selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Bahwa perencanaan pembelajaran ini adalah untuk masuk dalam rangka ruang lingkup sekolah. Menggambarkan apa? Rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk mencapai apa? Capaian pembelajaran yang kita tetapkan. Disinilah harus terintegrasi antara komponen yang ada, baik karakteristik maupun yang lainnya. Kemudian komponen lain apa? Sebagai contoh, pada saatnya kita sudah membuat KOS, mesti harus ada. Apakah yang sudah dibuat bisa tercapai apa tidak, harus ada pendampingan. Kedua, setelah didampingi, dievaluasi. Kemudian bagaimana setelah ini sudah dilakukan, supaya nanti ada satu peningkatan, bagaimana pengembangan daripada profesionalismenya. Ini yang harus digarap oleh Bapak Ibu dalam menyusun KOS, kurikulum operasional untuk satuan pendidikan. Itu yang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu paham betul tentang apa yang menjadi tuntutan sekarang tentang KOS. Bapak Ibu paham dan silakan untuk Bapak Ibu bagaimana berpikir dengan kondisi sekolah masing-masing sehingga pada saatnya Bapak Ibu bisa menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu untuk materinya, sehingga monggo Bapak Ibu untuk bisa didiskusikan bagaimana untuk bisa menyusun sehingga apa yang diharapkan Bapak Ibu setelah refleksi, kemudian setelah kita mengimplementasikan bisa diharapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada narasumber Dr. Agus. Silakan Bapak Ibu. Materi kali ini adalah diskusi terkait dengan bagaimana proses penyusunan kurikulum diawali dengan kegiatan analisis lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa berkelompok, satu kelompok maksimal 10 orang. Silakan Bapak Ibu kelompok 1, mungkin kelompoknya Pak Bambang, 2 Pak Bambang, 3 Ibu Siti dan yang lainnya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi kelompok kurikulum dalam workshop kali ini, yaitu terkait analisis lingkungan. Silakan satu kelompok kita ajak ya. Mari kita ajak ya. Kelompok 1 Pak Bambang. Silakan Pak Bambang sampaikan hasil diskusi. Ya, untuk analisis lingkungan sekolah, jadi yang pertama analisis lingkungan dari sumber pendanaan, sumber kebijakan daerah,
Seperti itu Bapak. Oh, baik, terima kasih. Ternyata dari satu yang lain tadi terima kasih sekali sudah presentasikan semua hasil diskusinya. Ini artinya bahwa tadi yang disampaikan narasumber sudah bisa diterima dengan baik oleh peserta. Sesi yang terakhir yaitu sesi kesimpulan dan nanti ada kami mohon peserta bisa menyiapkan tindak lanjut. Nanti sebelum ada sesi kesimpulan dari narasumber bisa disampaikan, mungkin bisa ditunjukkan Terima kasih. Wah, sangat luar biasa setelah tadi mendiagnosasikan apa yang menjadi keinginan tujuan pembelajaran. Sangat-sangat bagus. Sehingga kesimpulannya Bapak-Bapak Ibu paham betul dalam penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Sehingga Bapak Ibu tinggal bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kalaupun itu nanti dilaksanakan, monggo Bapak Ibu secepatnya untuk membentuk satu tim penyusunan sehingga melangkah KTSP kurikulum satuan pendidikan itu bisa tersusun dengan baik. Terima kasih dan sangat luar biasa Bapak Ibu sudah paham dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup mungkin tadi lupa bisa disampaikan mungkin dari kelompok 2 Pak Arman terkait dengan tindak lanjutnya Yang terima kasih Pak masukan kita. Pertama kami akan tim. Nanti tim kembang ya. Jadi nanti bisa coaching, bisa mentoring. Itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oh baik, terima kasih. Kita luar biasa sekali Bapak Ibu peserta. Baik, kalau tidak terasa kita tutup kegiatan ada workshop pada hari kedua dengan bacaan adalah Alhamdulillah. saya moderator membawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.